Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Quest Review Podcast Bapak-bapak bahas One Piece. Yuhu. Biasa Bang Jol. Biasa. Apa yang biasanya? Subscribe bosku. Subscribe, bosku. Biar kayak YouTuber kita bro. Oke, kita disclaimer dulu. Kali ini kita akan ngebahas mengenai teori liar tentang power up dari Luffy setelah di Egghead. Berarti kita ngomongin nikah nih. Iya, Senggat Nikah. Tapi sebelum itu kita disclaimer dulu bahwa semua yang kita bahas kali ini merupakan teori liar dari para Quest reviewers yang ada di sini. Betul. Apabila nakama memiliki pendapat yang berbeda, silahkan drop your comment, kita diskusi baik di kolom komentar. Siap. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe. 2 kali double. Double. Nanti unsubscribe bro. Oh iya. Oke, seperti yang kita ketahui bersama, tema kali ini adalah membahas power up tentang Monkey D. Luffy. Betul sekali. Nah, seperti di chapter sebelumnya, setiap gear, setiap kemampuan selalu memiliki kelemahan. Betul. Make sense. Contohnya gear second, Cepat mendidih kelelahan. darahnya, cepat kelelahan, Memperpendek usia. memperpendek usia. Kemudian Gear 3. gear 3 jadi bocil, Jadi bocil, ada batas penggunaan. batas penggunaan. Kemudian Gear gear 4 Gear 4 lebih sama aja sih. Tetap ada batas tetap penggunaan. ada batas penggunaannya ya. Tapi nggak bisa gerak sama sekali. Nggak bisa gerak sama sekali. Kalau Gear 3 kan masih bisa gerak masih walaupun bisa jadi gerak. chibi. Iya. Iya. Nah, tapi di Egghead kali ini kita tahulah Luffy langsung mengeluarkan 2 kali dalam sehari Senggat Nikahnya. Kira-kira gimana nih menurut Bang Satria? Ini beresiko atau gimana nih? Kalau bicara risiko, Ya. risiko enggak sih. Karena kita kan nggak tahu ya. Karena kita selalu berpegang sama sisi Luffy yang tetap kelelahan Tetap ketika kelelahan power up. betul. Kita berkaca dari sebelum-sebelumnya dari Gear 4. Nah, tapi karena kita Gear 5 ini kita nggak tahu nih batas kemampuannya tuh kayak gimana sih gitu. Apakah sudah mentok di situ atau bisa lebih tinggi lagi? Kalau saya kan gitu. sederhana, kenapa Luffy itu harus mengalami power up ya di Gear 5 ini kan, karena seperti yang kita lihat di ending chapter 1114 ini. 14. Di ending kan ketika Vegapunk itu bercerita soal abad kekosongan, dia menyebut nama Joy Boy sembari Luffy menghajar Warkuri. Iya, benar. Ya kan? Dan di situ kan tangan Luffy terbakar, bro. Iya. Jadi mau tidak mau di sini pasti Luffy harus melakukan upgrade skill. Iya. Itu salah satu reason ya. Dan bahkan mungkin menurut saya kan, kalau kita coba kembali ke era mungkin cukup mundur ya, di Marineford waktu Ace dieksekusi. Di situ kita benar-benar melihat kalau ternyata buah setan ini ada antitesisnya gitu. Iya. Ya seperti buahnya si Ace ini, yang api ini antitesisnya sama si magma itu. Benar. Ya kan, api melawan api yang lebih lebih panas. Yang lebih panas lagi. Nah, dan saya tuh berpikir cukup liar ya. Luffy kan punya tuh Red Hawk tuh, bukan api kan. Mungkin ya api Luffy yang saat ini mungkin belum mempan terhadap Warkuri. Dia tuh mungkin harus upgrade. Pasti tahu dong Sasuke. Iya. Ya kan, tahu dong ya Iya, kalau tahu, pas dia lagi keluarin Sharingan itu. Sharingan. Api hitam itu. Iya, benar. Kemungkinan Itu kan nanti Luffy itu akan mengeluarkan api hitam, bro. Eternal Flame sih gitu. Eternal Flame. Iya sih. Menurut gue sih gitu, bro. apalagi kan Luffy kan sebenarnya sih kekuatan Luffy itu ya, walaupun pas dia ngeroin Red Hawk ya. Oda Sensei konfirmasi kalau itu terjadi dari gesekan kan yang terlalu cepat, Gesekan, menghasilkan api kan. Nah, Karena tapi dia kan kalau karet ya kan. kalau kita lihat dari kemampuan buah nikahnya sendiri, ini kan imajinasi tanpa batas. Imajinasi tanpa batas. Dia bisa pegang petir, dia bisa apa, jadi hal yang seperti itu udah hal yang biasa saja. Tapi dia ini belum tahu aja gitu batasan kemampuannya itu seperti apa gitu. Nah, kalau menurut saya mengenai power up, sepertinya bakal ada power up yang sangat luar biasa yang akan muncul gitu. Bisa jadi ya, kalau menurut saya nih, kemarin kan sempat disinggung kayak prototype, kayak pembahasan tentang Mother Flame. Betul. Entah kenapa terlintas saja gitu di kepala, Gear 5 Luffy bakal nyerap Mother Flame. Oke, kebayang nggak sih Gear 5? siap. Jadi Gear 5 Gear 5 tapi berapi-api. Api-api iya, yang iya. tahu lah, Mother Flame itu bisa betul, menghancurkan betul, sebuah betul. pulau tanpa sisa. Nah, dan kalau Lucianya. seandainya kalau seandainya Luffy menyerap itu, Ya. kebayang nggak betapa gilanya? Oke. Gitu. Kalau menurut saya kan Luffy ini harus power up.
Iya, Karena harus. mau tidak mau kan dia ini harus mengalahkan Goro. Iya. Oke Bang JR. Goro ini harus kena bantai, bro. Seperti yang kita ketahui bahwa Gear 4 sendiri Iya. memiliki tipe Bang JR. Iya. Iya. Dan saya masih berpikir apakah Sun Gatnica ini memiliki tipe atau Iya. tidak. Iya. Apakah ini power up-nya ke Gear 6 atau ada tipe berbeda? Kayaknya terlalu cepat untuk gear 6 sih. Iya. Kayaknya masih di gear 5. Masih di gear 5 dengan tapi nanti entah ada lagi gitu power up dari gear 5 iya, ini. Tapi iya, untuk iya. sekarang ya, kalau kita mengandalkan ini kan dia masih dibantu ini kan bajak laut raksasa Iya, kan. Betul, Itu tetap. Brogy. Brogy kan. Iya, Nah, ini sebenarnya sih kemungkinan bisa lolos sih masih di bawah 50% ya. Iya. Jadi mau nggak mau Luffy ini harus bisa power up di sini. Karena kita tahu kan teman-temannya kan masih terpisah nih. Iya. Ya, Dan betul. semuanya tuh berhadapan langsung dengan Gorosei. Ya. Wih. Nah, dan nggak ada jalan keluar lah Iya. istilahnya gitu kan. Nah, Mau nggak mau Luffy Yes. ini harus power up. Ini harus kayak gitu. make sense. Make sense sih. Karena saya juga memang sudah berpikir jauh-jauh hari tuh Mas. Begitu chapter ini nih Luffy Iya, itu harus benar, power benar. up sih gitu. Nah, Harus. dan power up yang menurut saya itu paling relevan itu Eternal Flame gitu. Iya, benar. Api hitam itu yang nggak bisa padam itu buat ngehajar Warkuri gitu kan. Kan yang lagi ngotot kejar Luffy saat ini kan Warkuri. Si babi ini kan. Iya kan? Iya kan? Aduh, saya sebenarnya sih One Piece ini benar-benar real life dari ini ya. Ya, ini sudah bukan cerita bocil lagi. Udah betul-betul kompleks. Power up-nya juga non-stop tuh. Gimana? Mantap kan? Mantap. Iya, Sampai iya. muncul banyak spekulasi sih. Iya. Wah, mungkin nanti Luffy habis nyerap Mother Flame jadi gear 5 tapi warna merah Tapi gitu. warna merah. Habis Kayak Super nanti Saiyan gitu ya. warna biru, Oke. warna silver gitu ya. Kita nantikan saja lah kejutan dari Oda. Bisa jadi ada unsur apinya. Kenapa? Karena semenjak kematian Ace, Ya. baik itu dari sisi kemampuan, flashback selalu ada Ace-nya Iya. membayang-bayangi. Karena kalau Seperti kita mengharapkan sosok karakter spesial yang akan datang Ah. untuk jadi apa ya, S hero S gitu, hero-nya. kesana kan kayaknya udah kecil minim Iya. sekali gitu. Jadi mau nggak mau salah satunya jalan ya power up Luffy yang Iya. kita harapkan gitu. Bahkan saya Supaya mereka berpikir itu ya. bisa keluar dari Egghead. Iya, iya. Kenapa Ace itu dimatikan ya? Karena mungkin Ace itu terlalu banyak fansnya ketimbang Luffy. Gitu. Kalau saya sih Iya, memang iya. memang salah satu Yonko ini harus disingkirin era yang lama tuh Era yang lama, harus betul. dikubur satu persatu Iya. gitu. Digantikan dengan era yang baru. Cross Guild, bro. Antek-anteknya Cross Guild. luar Oke, biasa. Luar biasa. Ya. Oke, Bang JR, kesimpulan dari podcast kali ini apa yang kita dapat? Luffy akan power up sih. Bangsat, Bang Iya. Satria. Bangsat. Kan Bang Satria. Bukan akan power up sih. Iya, iya. Lebih tepatnya harus power up. Wih, mantap. Harus power up. Mantap. Gitu. Oke, terima kasih untuk podcast kali ini. Jangan lupa nakama tetap komen di bawah. See you next episode. Yuhu.